Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa merasakan nikmatnya puasa pada pagi hari ini. Langsung saja, saya Muhammad Tegar dengan NIM 2401 240110700077 yang akan menjelaskan tentang asbabun nuzul dan fungsi memahami asbabun nuzul. Saya akan menjelaskan tentang pengertian asbabun nuzul terlebih dahulu. Asbabun nuzul adalah istilah yang merujuk pada peristiwa atau konteks yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat Quran, yang membantu memahami makna dan revisi ayat tersebut dalam konteks sejarah dan sosial. Asbabun nuzul berarti ialah sebab-sebab turunnya atau latar belakang turunnya Al-Quran. Ini merujuk pada peristiwa, pertanyaan atau situasi yang menjadi pemicu turunnya wahyu Al-Quran. Salah satu contohnya ialah surah Al-Ikhlas turunkan sebagai tanggapan terhadap orang-orang yang musyrik maka sebelum melakukan hijrah. Surah Ad-Dukhan ayat 10, 15 dan 16 diturunkan ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi Muhammad SAW. Dan surah Al-Imran ayat 96 diturunkan sebagai tanggapan atas perdebatan antara umat Islam dan Yahudi mengenai kiblat. Yang keempat, surah An-Nisa ayat 43 diturunkan sebagai tanggapan atas kesalahan yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW saat mabuk. Nah, itu adalah pengertian dari asbabun nuzul dengan contohnya. Asbabun nuzul adalah sebab atau latar belakangnya turunnya ayat-ayat Al-Quran. Ya, saya akan menjelaskan fungsi memahami asbabun nuzul. Yang pertama, mengetahui hikmah dan rahasia diundangkannya suatu hukum dan perhatian syarak pada kepentingan. Proses penetapan hukum berkelangsungan secara manusiawi, misalnya kasus penghapusan budaya minuman keras. Yang kedua, membantu memberikan kejelasan terhadap beberapa ayat. Urwah bin Zubair kesulitan memahami hukum fadlus sa'i dan lalu bertanya kepada Aisyah perihal tersebut. Quran Surah Al-Baqarah ayat 158. Kata Aisyah, ayat ini bukan meniadakan hukum fadlus sa'i tetapi menolak keyakinan sebagai muslim saat itu yang enggan sa'i karena menganggapnya perbuatan jahiliyah. Keyakinan ini didasarkan pada praktik orang jahiliyah yang sa'i mengungkapkan patung Isyab di Syafah dan Naila di Marwah. 3. Dapat mengkhususkan tahsis hukum terbatas pada sebab, terutama ulama yang menganut kaidah sabab khusus. Hukum ayat-ayat zina pada Al-Mujadilah khusus untuk Aus bin Samit dan istrinya Khawlah binti Hakam. Yang keempat, membantu memahami apakah suatu ayat berlaku umum atau khusus dan dalam hal apa ayat tersebut diterapkan. Yang kelima, sebagai tanggapan atas pertanyaan yang bersifat umum. Di kalangan Yahudi, mereka tidak makan bersama dan tinggal serumah dengan perempuan yang sedang haid. Para sahabat yang mengetahui hal itu bertanya kepada Rasulullah SAW dan turunlah Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Yang keenam, sebagai tanggapan terhadap orang-orang tertentu. Ketika berhaji atau berumrah, Ka'ab bin Ujrah merasa ada masalah dengan kutu-kutu di kepalanya. Ia menyampaikan itu kepada Rasulullah dan turunlah Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Yang ketujuh, beberapa sebab tapi satu wahyu. Turunnya Quran Surah Al-Ikhlas ayat 104 merupakan tanggapan terhadap kaum musyrik Makkah sebelum hijrah akan kaum ahli kitab Madinah setelah hijrah. Yang ke-8, beberapa wahyu tapi satu sebab.
Ummu Salamah mengucapkan pertanyaan kepada hanya laki-laki saja yang disebut dalam Al-Quran dan diberi ganjaran. Pertanyaan ini menyebabkan turunnya Surah Al-Imran ayat 195 dan An-Nisa ayat 32 dan Al-Ahzab ayat 35. Ya, cukup sekian penjelasan tentang pengertian asbabun nuzul dengan fungsi memahami asbabun nuzul. Cukup sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.